Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ahmad Al-Akib, yaitu dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kembali lagi, yaitu kali ini kita akan membahas tentang media BK. Yaitu dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Pengertian media, yaitu kita akan membahas tentang media BK, media bimbingan dan konseling. Jadi apa yang dimaksud dengan media? Yaitu kita bahas tentang media dulu, yaitu media. Apa yang dimaksud dengan media? Yaitu media adalah suatu proses pelayanan, yaitu suatu pengantar pesan atau suatu perantara, yaitu yang dilakukan oleh seorang pengirim kepada penerima pesan. Seperti contohnya adanya media cetak, di koran, buku, dan lain sebagainya, itu seperti video, televisi, HP, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan media, yaitu pengantar informasi atau disebut dengan pengantar pesan. Terus konseling, apa dimaksud dengan konseling? Yaitu pengertian konseling itu adalah proses yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau seorang ahli atau disebut dengan seorang konselor, yaitu dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang klien atau seorang individu. Itulah disebut konseling, yaitulah dengan media BK, media bimbingan dan konseling. Terus yaitu yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang di dalam media BK atau konseling, yaitu ada mempunyai 9 layanan. Jadi 9 layanan tersebut adalah gunanya itu untuk membantu oleh seorang konselor itu dalam memahami, yaitu dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang klien. Itu dengan menggunakan 9 layanan tersebut, maka akan mempermudah, sangat membantu seorang konselor dalam mengatasi dan memahami permasalahan yang dialami oleh seorang klien. Di ada layanan 9 layanan tersebut, yaitu yang pertama yaitu adanya namanya yaitu layanan orientasi. Nah, apa yang dimaksud dengan layanan orientasi? Adapun layanan orientasi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap konseli atau klien atau individu, yaitu dalam menemukan hal yang baru atau menemukan hal-hal yang datang gitu. Jadi dengan adanya orientasi tersebut, maka seorang klien akan menemukan hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu maka permasalahannya bisa teratasi dengan layanan tersebut. Terus yang kedua yaitu layanan informasi. Apa yang dimaksud dengan layanan informasi? Nah, adapun layanan informasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu dalam memenuhi kekurangan yang dialami oleh seorang klien. Misalkan seorang klien membutuhkan ini, makanya dengan adanya proses informasi, maka permasalahannya akan bisa teratasi dengan yang diperlukan oleh seorang klien tersebut dengan adanya layanan informasi. Terus yang ketiga itu adalah layanan penempatan dan penyaluran. Nah, apa yang dimaksud dengan penempatan dan penyaluran? Adapun layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien, yaitu dalam merencanakan hal-hal yang akan datang atau merencanakan hal yang kedepannya, itu atau itulah disebut dengan layanan penempatan dan penyaluran. Dengan layanan tersebut masa bisa juga teratasi dengan menggunakan layanan tersebut, dan permasalahan seorang klien bisa diatasi dengan layanan tersebut. Terus layanan yang keempat itu layanan penguasaan konten. Apa yang dimaksud dengan layanan penguasaan konten? Adapun layanan penguasaan konten yaitu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien atau individu, yaitu dalam mengatasi atau menguasai atau kompetensi pemahaman dalam suatu tersebut. Maka dengan layanan ini maka permasalahan seorang klien dan si klien bisa memahami permasalahan yang dialaminya. Jadi dia menguasai dalam suatu bidang tersebut. Nah, itulah layanan penguasaan konten. Terus yang ke-5 itu layanan konseling perorangan. Apa yang dimaksud dengan layanan konseling perorangan? Adapun layanan konseling perorangan yaitu layanan yang dilakukan yaitu antara dua pihak, yaitu dalam mengatasi permasalahan klien. Yaitu layanan konseling perorangan itu adanya konselor dengan klien saja atau konseli saja. Nah, itulah dengan layanan konseling perorangan. Terus yang ke-6 itu layanan konseling kelompok. Apa yang dimaksud layanan konseling kelompok? Adapun layanan konseling kelompok itu layanan yang dilakukan yaitu secara berkelompok, itu dalam mengatasi permasalahan si klien, itu dimaksud dengan layanan konseling kelompok. Terus yang ketujuh itu layanan bimbingan kelompok. Apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Itu layanan yang dilakukan
dalam secara berkelompok, yaitu dalam mengatasi permasalahan yang dialami dalam kelompok tersebut. Ada suatu masalah dalam kelompok tersebut, maka disebutlah layanan bimbingan kelompok. Terus yaitu layanan konsultasi. Apa yang dimaksud dengan layanan konsultasi? Nah, adapun layanan konsultasi itu adalah sesuatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu permasalahan yang dari klien dari konselor ke konseling, itu yang dilakukan oleh seorang konselor kepada terhadap ke klien, yaitu dalam menemukan permasalahan, yaitu akan menambah wawasannya, yaitu akan menambah wawasan klien tersebut, yaitu dengan layanan konsultasi ini wawasan pribadi klien akan bertambah. Terusnya layanan mediasi. Apa yang dimaksud layanan mediasi? Adapun layanan mediasi itu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien, yaitu ada antara dua pihak, yaitu ada dua orang atau lebih, itu disebut dengan layanan mediasi. Terus yang terakhir yaitu adalah layanan advokasi. Nah, itu disebut layanan tambahan. Nah, apa yang dimaksud layanan advokasi? Itu layanan advokasi lah membantu seorang klien itu dalam kembalikan haknya, seperti yang diocehkan atau lain sebagainya. Itulah hak-hak yang belum terpenuhi, itu yang disebut dengan layanan advokasi. Nah, begitulah adalah 9 layanan tersebut, yaitu yang pertama tadi kita bahas tentang media BK, penelitian media, terus media konseling, itu media bimbingan dan konseling, terus kita membahas 9 layanan dan ditambah 1 layanan plus advokasi. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini semuanya kita bisa menambah wawasan yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan dari video berikutnya kita akan membicarakan permasalahan yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.